Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia dalam mata kuliah metode penelitian bahasa. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membicarakan topik hakikat penelitian dan jenis-jenis penelitian. Artinya sebelum kita memahami metode penelitian bahasa, tentulah kita harus memahami terlebih dulu hakikat penelitian dan jenis-jenis penelitian. Hal ini sangat penting bagi Anda karena pada mata kuliah ini Anda akan membuat proyek akhir, yakni membuat proposal penelitian bahasa. Selain itu, ini sangat penting untuk Anda nantinya untuk membuat tugas akhir seperti skripsi jika Anda memilih skripsi bidang bahasa. Para mahasiswa, penelitian pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan yang dikerjakan oleh para mahasiswa, dosen, dan para peneliti lainnya. Jadi orang-orang akademik lah yang melaksanakan penelitian itu. Dan khusus untuk penelitian bahasa tentulah ahli atau peneliti para mahasiswa di bidang bahasa. Kegiatan penelitian berasal dari kata peneliti, jadi artinya Anda harus teliti. Para mahasiswa, apa saja Anda perlu teliti? Ya, teliti untuk memilih masalahnya, masalah yang akan dikaji, teliti memilih teori yang akan digunakan, teliti memilih atau mengumpulkan datanya, teliti menganalisis datanya, teliti mengungkapkan hasil analisisnya, dan teliti mengungkapkan pembahasannya, dan teliti membuat simpulannya. Jadi, Anda harus memahami ketelitian dan melakukan ketelitian seperti ini. Para mahasiswa, untuk apa sesungguhnya tujuan penelitian itu? Anda akan bertanya seperti itu, bukan? Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi makanya perlu melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atau yang ada di lapangan. Jadi Anda harus melakukan penelitian di lapangan, bisa bermacam-macam. Bisa ke alam, bisa juga mengumpulkan data-data dan bukti-bukti. Dan khusus untuk bahasa ya tentu berkaitan dengan tuturan atau kalimat yang digunakan oleh penutur bahasa itu sendiri. Para mahasiswa, ada beberapa pakar yang membagi jenis penelitian. Misalnya, Nazir membagi penelitian hanya 2 saja garis besar. Pertama, penelitian dasar. Apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar adalah penelitian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas tanpa memikirkan hasil praktis atau titik terapannya. Jadi, kita tidak memikirkan apakah ini bermanfaat secara praktis atau tidak, bisa diterapkan atau tidak, tetapi adalah untuk mencari sesuatu, ingin tahu suatu aktivitas yang ada di dalam lapangan. Itu namanya penelitian dasar. Lalu hasil penelitian seperti apa? Hasil penelitiannya adalah pengetahuan, pengertian-pengertian tentang alam dan hukum-hukumnya. Jadi artinya untuk bahasa adalah temuan-temuan, kaidah-kaidah tentang persoalan kebahasaan. Kita tidak perlu mengatakan ini hasil prakteknya untuk apa, ini bisa diterapkan di mana. Karena ini adalah sesungguhnya penelitian dasar. Para mahasiswa, yang berikutnya yang kedua adalah menurut Nazir, penelitian terapan. Jadi berbeda dengan penelitian dasar tadi. Penelitian terapan adalah penelitian yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Jadi titik tumpu dari penelitian terapan adalah bisa digunakan bermanfaat untuk keperluan-keperluan tertentu. Kemudian, hasil penelitian terapan ini tidak perlu satu penemuan baru, tetapi merupakan yang bisa diaplikasikan atau aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada.
Jadi artinya pula, hasil penelitian dasar jika bisa diaplikasikan dan digunakan, itu bisa dilanjutkan dengan penelitian terapan ini. Titik tumpu penelitian terapan harus bisa diaplikasikan. Para mahasiswa, ada lagi ahli membedakan penelitian ini atas beberapa jenis penelitian. Ada yang disebutnya penelitian deskriptif, ada penelitian sejarah, ada penelitian eksperimental, dan ada pula penelitian non-eksperimental. Ya, bermacam-macam, ada seperti deskriptif, eksploratif, survei, dan sebagainya. Kita lihat. Berdasarkan tujuannya, tadi kita sudah melihat bahwa penelitian ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Sekali lagi kita ulang, penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk memperluaskan ilmu tanpa memikirkan manfaatnya untuk jangka pendek. Sedangkan penelitian terapan tadi adalah penelitian yang bertujuan untuk pemecahan masalah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu kalau kita ulang kembali bahwa ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan, sedangkan penelitian terapan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau bisa dipraktikkan dalam kehidupan atau diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Para mahasiswa, kita akan jelaskan satu persatu tadi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek secara jelas dan sistematis. Disebut juga kadang-kadang penelitian pra-eksperimental. Jadi tidak penelitian eksperimen, tapi sebelum eksperimen. Karena melakukan eksplorasi, menggambarkan atau menerangkan, memprediksi gejala yang berlaku atas dasar data itu. Jadi ini pada umumnya penelitian deskriptif pada bidang sosial, ekonomi, dan kependidikan bisa dilakukan penelitian deskriptif. Artinya kegiatan untuk mendeskripsikan persoalan-persoalan yang terjadi. Para mahasiswa, berikutnya adalah penelitian sejarah. Tadi saya disebutkan, penelitian sejarah adalah penelitian yang sepintas sama dengan penelitian sejarah karena menggambarkan objek atau subjek penelitian secara komprehensif. Jadi artinya penelitian sejarah ini, penelitian yang sepintas sama dengan penelitian sejarah ini, ya mungkin sama dengan penelitian deskriptif juga karena menggambarkan objek, tapi khusus khas penelitian sejarah. Kita bisa melihat bahwa penelitian sejarah ini lebih memfokuskan pada pencarian data dengan metode wawancara. Jadi pada umumnya penelitian sejarah adalah data dikumpulkan dengan wawancara kepada pelaku sejarah dan sumber-sumber lain seperti objek penilaian kejadian, prasasti, dan buku-buku. Jadi bisa wawancara orang dan bisa juga mengumpulkan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sejarah itu. Jadi sepintas penelitian sejarah sesungguhnya sama atau mirip dengan penelitian deskripsi tadi atau deskriptif. Para mahasiswa, berikutnya penelitian survei. Ini adalah penelitian yang sering disebut penelitian normatif atau penelitian status. Ingin melihat situasi dengan survei. Penelitian survei digunakan sebagai bentuk awal penelitian yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih spesifik lagi. Ya, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan deskriptif dan melakukan klasifikasi. Biasanya disebut orang penelitian survei ini adalah penelitian awal. Berdasarkan survei bisa juga dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam lagi. Para mahasiswa, berikutnya tadi disebut juga ada penelitian ex post facto. Ini adalah penelitian yang mengkaji dan menghubungkan variabel yang telah terjadi. Jadi faktanya sudah ada, tapi kita ingin melihat hubungan antara A dengan B, antara C dengan D, antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Itu sebetulnya sudah terhubung, cuma kita para peneliti hanya mencari hubungannya. Variabel penelitian telah terjadi dan dinyatakan secara eksplisit dan kemudian dihubungkan sebagai penelitian korelasi atau prediksi. Jadi di alam itu hubungan itu sudah ada sebetulnya, cuma dijelaskan dan dilihat hubungan itu secara ilmiah oleh para peneliti. Jadi disebut dengan ex post facto. Para mahasiswa, berikutnya adalah penelitian eksperimen. Ini adalah penelitian yang banyak dilakukan oleh orang-orang sains dan teknik.
yaitu penelitian yang melakukan kontrol, manipulasi, dan observasi. Anda lihat para mahasiswa istilah manipulasi ya dalam secara ilmiah. Artinya dilakukan suatu peristiwa diperlakukan dengan melalui penelitian ini. Kita lihat pada umumnya ini bisa terjadi pada penelitian pendidikan bisa dilakukan, tetapi itu sesungguhnya adalah mengatakan itu tidak eksperimen murni. Yang eksperimen murni pada umumnya pada penelitian IPA, sains, dan penelitian teknik yang bisa dikontrol. Hubungan antara A dengan fakta B bisa dilakukan kontrol dan dibandingkan dengan fakta A dengan fakta C yang berbeda perlakuannya. Jadi perlakuan B dan C terhadap sesuatu A yang sama itu bisa dilihat. Objek atau subjek penelitian dibagi atas dua kelompok. Kelompok yang memperoleh perlakuan dan kelompok kontrol. Ini adalah penelitian eksperimen, terutama orang pendidikan. Penelitian bahasa kita tidak menggunakan atau jarang menggunakan penelitian eksperimen ini. Para mahasiswa, berikutnya ada lagi disebut dengan penelitian kuasi eksperimen. Ini disebut juga dengan penelitian eksperimen semu, yakni penelitian yang mendekati eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan atau subjek penelitian adalah manusia. Jadi sesungguhnya tadi eksperimen dengan kuasi eksperimen dibedakan karena kuasi eksperimen biasanya untuk orang dalam dunia pendidikan untuk memberikan perlakuan satu kelas diberi A dan suatu kelas lagi diberi B, itu adalah para ahli mengatakan sebetulnya adalah eksperimen semu karena tidak bisa dikontrol secara pasti seperti IPA tadi. Kalau kita melihat ada zat bisa diukur dengan hal yang sama baru dibedakan nanti perlakuannya diberi B dan diberi C. Maka penelitian pendidikan disebut penelitian eksperimen, tetapi itu adalah eksperimen semu. Peneliti dapat membagi kelompok, tetapi tanpa membedakan kelompok kontrol dan secara nyata, tetap mengacu pada bentuk alami yang sudah ada. Jadi manusia sebetulnya tidak bisa diukur persis sama sebetulnya seperti air tadi dengan zat yang persis sama. Itu adalah terjadi. Kuasi eksperimennya adalah untuk orang, untuk binatang itu bisa terjadi. Sedangkan untuk benda-benda alam yang bisa dikontrol tadi bisa dilihat kesamaannya sebelum diberikan perlakuan itu adalah pada penelitian IPA dan penelitian teknik atau sains dan teknik. Para mahasiswa, kita ingin melihat tadi bahwa penelitian seperti yang bersama dengan penelitian sejarah. Sekarang kita ingin nanti lebih khusus lagi membedakannya yang kelompok penelitian deskriptif ini. Ada studi kasus, itu bisa penelitian deskriptif, survei tadi seperti dilakukan, studi perkembangan kita melihat apa mendeskripsikan sesuatu, studi tindak lanjut, studi atau analisis dokumenter, jadi berdasarkan naskah-naskah, kemudian analisis kecenderungan, kemudian studi korelatif itu kita bisa melihat sebagai bagian dari penelitian deskriptif. Kemudian para mahasiswa kita melihat studi kasus, penelitian intensif terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok. Ini studi kasus ini banyak terjadi pada kalau kita meneliti nanti psikolinguistik. Anda ingin meneliti apa yang terjadi pada seseorang, perkembangan bahasa pada umur sekian atau anak-anak pada umur sekian, itu bagian dari penelitian kasus juga, khusus di bidang psikolinguistik. Penelitian ini berusaha menyelidiki seseorang itu individu atau unit sosial tersebut secara mendalam atau untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kita memang banyak penelitian psikolinguistik atau nanti bisa juga penelitian sosiolinguistik. Penelitian ini mengkaji mengapa individu atau unit sosial berbuat demikian dan bagaimana perilakunya tersebut, apakah dia berubah. Kalau penelitian survei, ini penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang variabel, jadi tentang fakta-fakta tertentu kita lakukan survei. Jadi ini nilai temannya tadi atau pra penelitian atau disebut juga dengan penelitian sebelum eksperimen. Survei untuk mengukur apa yang ada dan menggali mengapa hal itu terjadi dan dirancang untuk memberikan informasi tentang variabel. Jadi penelitian survei, penelitian awal ada yang mengatakan begitu. Nanti dilihat aspek-aspek dikumpulkan datanya berdasarkan survei. Para mahasiswa tadi disebut studi perkembangan.
Ini adalah penelitian untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan, ya dalam hal ini kita penelitian psikolinguistik tadi. Kita bisa juga kita bandingkan berdasarkan tingkat umur. Biasanya penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yakni metode longitudinal, mengkaji subjek yang sama dipelajari selama jangka waktu tertentu. Jadi waktunya ditentukan dalam jarak tertentu. Ada juga metode cross-seksional, itu menyelidiki subjek dari berbagai tingkatan usia pada saat yang sama. Jadi umur 2-3 tahun, kemudian dibandingkan dilihat lagi antara umur 4-5 tahun apakah berbeda, terutama kalau bahasa ya psikolinguistik. Para mahasiswa, ada tadi disebut studi tindak lanjut. Ini menyelidiki perkembangan subjek sesuatu diberikan perlakuan atau kondisi tertentu. Jadi kita lihat kalau sudah diberikan perlakuan, ada enggak perubahannya. Penelitian ini sering dilakukan untuk menilai keberhasilan program tertentu. Jadi setelah dilakukan, apa dampaknya? Para mahasiswa, tadi disebut juga ada satu lagi analisis dokumenter. Ini disebut orang juga dengan konten analisis ya. Sering juga disebut dengan analisis isi. Jadi ada naskah, dikaji, dan diteliti. Penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan penghitungan sederhana saja, tetapi juga dapat digunakan untuk meneliti variabel sosiologis dan psikologis. Para mahasiswa ada lagi disebut analisis kecenderungan. Ini adalah penelitian yang mengkaji kecepatan dan arah perubahan, dan kecenderungan ini dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Jadi ini untuk melihat arah perkembangan sesuatu. Bisa juga di dalam bahasa, perkembangan bahasa pada masa berikutnya seperti apa. Itu adalah bagian dari analisis kecenderungan. Para mahasiswa, ini penelitian korelasi dalam bahasa mungkin jarang kita gunakan, tapi harus Anda memahami juga penelitian ini penelitian deskriptif juga, tapi tujuannya untuk menetapkan besarnya hubungan antar variabel. Jadi hubungan A dengan B, ya kalau di dalam penelitian bahasa itu bisa juga terdapat pada penelitian sosiolinguistik. Bagaimana misalnya bahasa berbeda berdasarkan tingkat umur, berdasarkan tingkat pendidikan dan sebagainya. Kemudian penelitian ini telah menjadi penelitian yang sangat populer di dalam penelitian pendidikan tentunya ya. Kalau dalam penelitian bahasa bisa juga dilihat, tapi tidak banyak digunakan orang, tapi bisa kaitannya dengan penelitian sosiolinguistik. Para mahasiswa, kita lihat lagi penelitian sejarah ya, penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini adalah penelitian yang berusaha untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal yang telah lalu. Jadi ini penelitian orang-orang sejarah ya. Berdasarkan dicari, tadi diwawancarai informan, dilihat bukti-bukti masa lalu dalam bentuk dokumen. Ya, nanti lihatlah buku-buku sejarah, dokumen-dokumen sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah dan artefak-artefak sejarah, dan dikupas dalam bentuk nanti dibahas menjadi hasil penelitian sejarah. Para mahasiswa, ada pula orang lain atau pakar membedakan penelitian ini, jenis penelitian ini berdasarkan bidang ilmu. Maka dibagi 3 saja. Ada menyebut penelitian ilmu pasti atau penelitian IPA, seperti ini, sains, geografi termasuk penelitian sains juga, karena berhubungan dengan alam, fisika, pertanian, kimia dan sebagainya. Ada pula orang melihat penelitian ilmu sosial saja atau penelitian sosial humaniora seperti ekonomi, ya penelitian sosial saja, ekonomi, sejarah, hukum. Tapi ada juga yang ketiga adalah penelitian ilmu kebudayaan, bahasa, sastra, komunikasi dan sebagainya. Bahkan ada dibagi 2 akhirnya, penelitian sains dan teknologi, kemudian penelitian sosial humaniora. Ada juga yang membagi 2 seperti itu berdasarkan bidang ilmu. Para mahasiswa, kalau dilihat berdasarkan tempat penelitian, orang baginya 3. Ada penelitian lapangan, penelitian bahasa pada umumnya banyak di lapangan, mengumpulkan tuturan yang ada di lapangan atau di dalam buku-buku. Kemudian ada penelitian perpustakaan, tadi seperti penelitian konten analisis tadi, penelitian yang berdasarkan dokumen-dokumen tadi, ya penelitian sejarah bisa ke penelitian dokumen, penelitian bahasa dimungkinkan ada, tapi penelitian bahasa kita lebih umum mengutamakan yang di lapangan. Para mahasiswa, penelitian laboratorium atau yang ketiga ini adalah penelitian yang dilakukan dalam ruang laboratorium. Dimungkinkan penelitian bahasa bisa jadi. Penelitian bahasa adalah yang berkaitan nanti misalnya kalau kita ingin lebih dalam meneliti suara
atau teks naskah tulis menggunakan alat-alat digital, misalnya kelengar suara bisa lihat berdasarkan alat-alat audio digital itu termasuk penelitian laboratorium. Cuma kita perlu orang bahasa menguasai alat teknologi digital ya. Para mahasiswa, kalau kita lihat tadi jenis penelitian berdasarkan manfaat itulah yang pertama tadi. Kalau dia berdasarkan manfaatnya dibagi dua saja, ada penelitian dasar karena manfaatnya untuk menemukan teori-teori baru, sedangkan penelitian terapan adalah penelitian untuk kegunaan praktis dalam kehidupan. Jadi ada terapannya dalam kehidupan. Para mahasiswa, kalau kita lihat berdasarkan metodenya, metode kerjanya, ada orang melihat penelitian kuantitatif karena menggunakan statistik, matematika, dan angka-angka, dan ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian yang tidak mengutamakan kuantifikasi angka-angka tadi, tapi adalah mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap persoalan. Yang ketiga ada penelitian kaji tindak, karena ini penelitian yang menekankan pemecahan masalah yang langsung dirasakan dan bersifat praktis, jadi mementingkan proses dan hasil. Para mahasiswa, demikian saja uraian kita untuk pertemuan kali ini. Anda dapat menambah sumber-sumber lain karena penjelasan saya ini adalah penjelasan yang sangat dasar. Anda bisa mengembangkannya di dalam materi atau sumber-sumber yang ada dalam dunia digital, buku-buku, penelitian dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.